إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah sholat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanyalah yang dimiliki oleh Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujinya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya, serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam adalah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada kita semuanya. Kalau di akhir-akhir kita tentu berharap menjadi umat-umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulai ini, saya telah berhati mengajak kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya, senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Jamaah Jumat yang berbahagia, di antara larangan yang harus kita hindari adalah menyampaikan ujaran kebencian, ketidaksukaan terhadap seseorang, atau suatu hal karena membuat kita lekas panas, sehingga yang keluar dari lisan kita berupa api yang membakar hati orang-orang. Api itu bisa berupa cacian, makian, hardikan, hingga ungkapan-ungkapan kasar dan rasial. Kita dapat merasakan sendiri bagaimana jika api-api tersebut berkorban membakar hati kita. Tentu tidak menyenangkan. Hal demikian juga dirasakan orang lain ketika kita melakukan tindakan serupa. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita untuk dapat menjaga diri kita dari ujaran-ujaran kebencian. Sebaiknya kita semua diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik, benar sekaligus halus. Ujaran-ujaran yang baik dan halus itu harus disampaikan tanpa pandang bulu kepada siapapun. Kita harus berlaku demikian. Larangan mengatakan ujaran kebencian itu termasuk dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min qaumin asa an yakuna khayran minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakuna khayran minhum wa la taqizu anfusakum wa la tanabadu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
jemaah yang berbahagia, Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar tetap berkata dengan baik dan halus saat mengingatkan Fir'aun. Kita sudah maklum bahwa Fir'aun merupakan orang yang sama sombong dan bengis. Ia merasa paling berkuasa, berhak membunuh siapa saja dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi untuk menghadapinya bukan juga dengan laku yang sama, melainkan dengan perkataan yang penuh kelembutan. Kisah ini diceritakan dalam Quran surat Toha ayat 43 dan 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas, maka berbicara kami berdua kepadanya